Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 biliar US dollar. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2025 ini menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 miliar US dollar dan menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Agustus ditopang kinerja ekspor yang mencapai 24,96 miliar US dollar dan impor yang mencapai 19,47 miliar US dollar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 biliar US dollar. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2025 ini menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Agustus ditopang kinerja ekspor yang mencapai 24,96 miliar US dollar atau naik 5,78% secara tahunan. Sementara nilai impor sepanjang Agustus mencapai 19,47 miliar US dollar, turun 6,56% secara tahunan. Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencatatkan surplus 29,14 miliar US dollar, naik sebesar 10,13 miliar US dollar dari periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2025 ini ditopang surplus neraca perdagangan non-migas sebesar 41,21 miliar US dollar, sementara neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit 12,07 miliar US dollar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor Agustus 2025 mencapai 24,96 miliar dolar Amerika, naik 5,78% dibandingkan dengan Agustus 2024. Peningkatan ekspor secara tahunan terutama ditopang kenaikan ekspor non-migas. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor Agustus 2025 mencapai 24,96 miliar dolar Amerika, naik 5,78% dibandingkan Agustus 2024. Nilai ekspor tersebut ditopang ekspor migas sebesar 1,07 miliar US dollar dan ekspor non-migas sebesar 23,89 miliar US dollar atau naik 6,68% secara tahunan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah menyebut peningkatan ekspor secara tahunan terutama ditopang kenaikan ekspor non-migas. Nilai ekspor sektor industri pengolahan naik 11,68% secara tahunan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga naik 10,98%. Sementara sektor pertambangan turun 15,5% secara tahunan. Jika dirinci menurut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,60 miliar US dollar. Sektor pertambangan dan lainnya 3,47 miliar US dollar dan sektor industri pengolahan sebesar 19,82 miliar US dollar. Secara tahunan, sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kenaikan dengan sektor pertambangan, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Secara kumulatif Januari hingga Agustus 2025 total nilai ekspor mencapai 185,13 miliar US dollar yang ditopang ekspor migas 9,04 miliar US dollar dan ekspor non-migas 176,09 miliar US dollar. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia mencapai 40,44 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat dan India. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI periode September 2025 sebesar 53,02, turun 0,53 poin dibandingkan Agustus 2025. Meski mengalami penurunan, IKI September masih berada di zona ekspansi. Kementerian Perindustrian merilis Indeks Kepercayaan Industri atau IKI periode September 2025 sebesar 53,02. Angka ini turun 0,53 poin dibandingkan dari IKI bulan Agustus 2025 yang sebesar 53,55. Meski mengalami penurunan, IKI September masih berada di zona ekspansi.
Jika dibandingkan dengan September 2024 yang berada di posisi 52,48, indeks kepercayaan industri September 2025 naik sebesar 0,54 poin. Menurut juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Anthony Arif, faktor ketidakpastian di dalam negeri termasuk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ikut mempengaruhi performa IKI dan persepsi pelaku industri. Nilai IKI pada bulan September 2025 adalah 53,02. Dengan demikian maka masih ekspansif. Dan dibandingkan dengan IKI bulan Agustus 2025 turun sebesar 0,53 poin, di mana IKI pada bulan Agustus 2025 sebesar 53,55. Dari 23 subsektor industri non-migas, 21 subsektor yang ekspansif sementara 2 subsektor lainnya mengalami kontraksi, yakni industri komputer, barang elektronik, dan optik. Serta industri reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, kontribusi 21 subsektor ini terhadap PDB sebesar mencapai 97,8%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pengelola Investasi dan Antara memastikan Indonesia akan menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12%. CEO dan Antara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan Indonesia mendapatkan tambahan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12%. Hasil pertemuannya dengan Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson, dan CEO Freeport Kathleen Quirk di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan dana untuk rencana penambahan saham Freeport Indonesia tersebut. Rencana divestasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus, di mana hasil divestasi akan dialokasikan sebagian kepada BUMD Papua, sehingga dengan kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia akan meningkat dari 51% menjadi 63% di tahun 2041. Mereka sudah menyetujui untuk 12%. Kemarin saya juga di Amerika Serikat bertemu dengan pimpinan langsung, dengan CEO-nya langsung dan ownernya, dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya, saham 12%. Kita negosiasi, tadinya dulunya secara bertahap supaya kita ini 10%, tapi alhamdulillah dengan 12% sekarang kita dan juga mereka akan membuat 2 sekolah universitas yang berpusat yang tujuannya untuk meningkatkan. Ya, penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia sebesar 12% diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ya, terutama di sektor pemberdayaan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan penambahan saham 12% di PT Freeport Indonesia, saham total pemerintah kini menjadi 63%. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya berharap adanya manfaat besar bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat. Untuk itu, Bambang Patijaya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam seluruh proses kegiatan pertambangan di kawasan eksplorasi. Hal ini dinilai bisa menjadi bentuk kepedulian perusahaan pertambangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar manfaat besar sektor pertambangan juga bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kami juga minta bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat itu dengan mendukung kegiatan koperasi atau UMKM. Tadi sudah disampaikan mereka mendukung, yang paling penting adalah bagaimana keseriusan dan kekonsisten